Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Silalahi, di channel YouTube Education. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan lentur balok persegi bertulangan tunggal. Jangan lupa subscribe, beri komen, dan ikuti terus update video terbaru berikutnya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke penulangan lentur balok persegi bertulangan tunggal. Contoh soal: rencanakan penulangan balok persegi beton bertulang yang terletak pada dukungan sederhana seperti pada gambar. Apabila diketahui beban mati KDL-nya 12 kN per meter panjang, itu belum termasuk berat sendiri penampang, belum termasuk berat sendiri balok maksudnya. Kemudian beban hidupnya KLL 20 kN per meter panjang dengan mutu beton itu 20 MPa dan mutu bajanya dari baja 300 MPa. Penampangnya diketahui, ini penampangnya dengan lebar 400 mm dengan tinggi H itu 500 mm, dan direncanakan tinggi efektif baloknya itu 430 mm, sedangkan selimut beton efektifnya direncanakan 70 mm. Penyelesaian, kita hitung berat sendiri balok. Berat sendiri itu 0,40 dikali 0,50 itu dalam satuan meter dikali berat jenis beton bertulang. Jadi berat jenis beton bertulang itu 23 kN per meter kubik dikalikan dengan luas penampang, maka didapatkanlah berat baloknya itu, berat sendiri balok 4,6 kN per meter panjang. Total beban ultimate QU itu sama dengan KDL dikali 1,2 ditambah KLL dikali 1,6, maka 1,2 dikali 12, ini 12 ini tadi KDL nya ditambah dengan 4,6 itu dari berat sendiri balok, lalu ditambah dengan 1,6 dikali 20 itu KLL tadi sudah diketahui di ini ya, di soal ini, maka diperolehlah Q ultimate-nya 51,92 kN per meter panjang. Selanjutnya kita hitung momen lentur ultimate MU sama dengan 1/8 QL kuadrat sama dengan 1/8 dikali 51,92 dikali 6 kuadrat, maka diperoleh 233,64 kN meter. Selanjutnya kita hitung koefisien tahanan K dengan rumus K sama dengan MU per Pi BD kuadrat. Kita masukkan momen lenturnya, momen ultimate dikali 10⁻⁶, ini dalam rangka konversi satuan yang tadinya kilonewton meter kita rubah menjadi newton milimeter dibagi dengan 0,8, ini adalah faktor reduksi,
kali 400 lebar balok paras 30 kuadrat. Ini paras 30 nya adalah tinggi efektif balok, maka diperoleh nilai K koefisien tahanannya 3,949 MPa. Berikutnya kita hitung rasio perlu. Jadi rho perlu dengan rumus ini 0,85 FC per Fe dikali 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2K per 0,85 FC. Kita masukkan angka-angka yang diperlukan di rumus ini, maka didapatkan rho perlunya 0,0152. Kita periksa rasio penulangan terhadap rho max dan rho min. Apakah rasionya ini lebih kecil dari rho min atau malah lebih besar dari rho max? Maka kita cari tahu. Untuk mendapatkan rho max itu rumusnya adalah 0,75 dikali rho b. Jadi rho b nya ini kita hitung dulu, didapatkan 0,0321 dikalikan 0,75, maka didapatkan rho max-nya 0,0241. Sedangkan rho min-nya adalah 1,4 dibagi FY, ya, didapatkan 0,0047. Kedua angka ini kita lihat bahwa rho perlunya ternyata dia lebih besar dari rho min dan lebih kecil dari rho max. Jadi rho perlunya tadi 0,0152, rho minnya 0,0047, rho maxnya 0,0241. Jadi ini ternyata rho perlunya lebih besar dari rho min dan lebih kecil dari rho max. Berarti oke, memenuhi syarat. Ini perencanaan adalah penulangan tunggal atau penulangan tarik saja. Dengan demikian, maka budget tulangan yang diperlukan kita hitung AS perlu atau luas tulangan yang diperlukan adalah rho perlu dikali B dikali D. Jadi rasio yang diperlukan dikalikan lebar penampang kali tinggi balok efektif. Kita masukkan angkanya, diperoleh AS perlunya 2614,4 mm persegi. Lalu kita konfirmasi ke tabel penulangan atau luas tulangan tadi. Kita ambil pilihan, dalam hal ini boleh kita gunakan baja tulangan 4 diameter 29, di mana 4 diameter 29 itu luasnya adalah 2642,1. Jadi kita pilih melampaui dari kebutuhan. Jadi kebutuhannya jangan sampai kurang. Jadi boleh berlebih tapi jangan terlalu banyak lebihnya. Jadi ini tidak begitu jauh perbedaannya, maka pilihan kita jatuh pada penggunaan baja tulangan diameter 29 sebanyak 4 batang. Secara teoritis ini tidak perlu menghitung baja tulangan tekan karena jenis penampangnya adalah bertulangan tunggal. Tapi walaupun secara teoritis seperti itu, untuk menjaga kestabilan struktur itu peraturan mensyaratkan juga harus dipasang tulangan pokok minimum di daerah tekan sebanyak 2 batang diameter 12. Jadi untuk menjaga kestabilan tidak dihitung tapi dipersyaratkan gitu. Langkah terakhir kita periksa lebar balok minimum. B minimumnya itu sebesar 2 kali 40, berarti 2 kali selimut beton yang digunakan, selimut beton minimum, ditambah 2 kali diameter sengkang,
10 kali 10 ditambah 4 kali 29, jadi 4 batang diameter 29, ini tulangan utama, tulangan pokok, ditambah dengan 3 kali 25, jadi 25 ini jarak antar tulangan pokok, ada 3 jaraknya, maka diperoleh 291 mm. Angka ini lebih kecil dari lebar balok, artinya oke, tulangan yang direncanakan bisa disusun pada penampang. Jadi dengan lebar 300 mm itu kebutuhan tulangannya nanti sampai hanya 291, jadi memenuhi syarat. Kita periksa kembali tinggi balok efektif D aktual itu 500 dikurang 40 dikurang 10 dikurang setengah diameter 29, diperoleh 435,5, dan ini lebih besar dari D perkiraan. D perkiraan tadi 430, juga penuhi syarat. Maka hasilnya kita gambarkan seperti pada gambar. Ini adalah gambar penampang balok ya, kita susun tulangnya tadi 4 batang diameter 29 seperti ini. Tadi sudah kita cek jarak-jaraknya, ini tidak kurang dari 25 mm, jadi ini bisa disusun. Sekangnya diameter 10, ini tulangan pada daerah tekan kita beri secara cuma-cuma untuk menjaga kestabilan, yaitu menggunakan 2 diameter 12. Demikian pembahasan tentang contoh perencanaan lentur balok persegi bertulangan tunggal pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.